Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat pecinta Purnama Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia ingin merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Baikkah dia seorang pejabat, baikkah dia adalah seorang guru, maupun dia pencuri, pezina, semua ingin merasakan kebahagiaan. Orang mencuri semata-mata ingin bahagia. Orang menipu orang lain itu semata-mata ia ingin bahagia. Segala sesuatu karena kebahagiaan. Maka kebahagiaan yang hakiki bukan dunia. Bukan dunia ini. Dunia hanyalah sebagai warna-warni. Kehidupan sesaat yang bukan akan kita bawa hingga kita mati. Maka tempat yang hakiki, kebahagiaan yang luar biasa yang indah Allah berikan kepada kita semua, itu adalah dalam surganya Allah. Maka surganya Allah, di ketika Allah berikan kepada kita, itu bukan semata-mata dengan sebab ibadah. Bukanlah semata-mata kita adalah beribadah kepada Allah. Ibadah tersebutlah yang memberi kita masuk surganya Allah, bukan. Akan tetapi dengan cinta dan kasih sayang Allah, maka hamba tersebut dapat menduduki tempat yang sangat bahagia. Maka dengan apa rizanya Allah? Dengan apa kita dapatkan kasih sayang Allah? Yaitu dengan kita beribadah kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan? Salat. Apa yang Allah perintahkan? Puasa. Apa yang Allah perintahkan? Beri zakat. Maka kerjakan. Kerjakan apa yang Allah suruh, maka kita akan mendapatkan ridhanya Allah. Di ketika itu kita akan mendapat surganya Allah. 4 syarat agar kita masuk dalam surganya Allah. Yang pertama, syarat yang pertama adalah i'tikad yang sah. I'tikad yang yakin. Dalam beriktikad kepada Allah tidak bisa 99%. 80% itu tidak bisa. Akan tetapi i'tikad yang sah mesti 100% penuh kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan kamu syarikatkan Allah. Sembah Allah. Iktikad kepada Allah, yakin kepada Allah, bergantung diri kepada Allah, jangan bergantung diri kepada selain Allah. Itulah yang dikatakan dengan i'tikad yang sah. Jangan pernah ragu kudrahnya Allah. Apapun yang telah ditentukan di dunia itu semata-mata hanyalah ketentuan Allah. Manusia cuma menjalankan. Namun yang memberi sampai keindahan tersebut hanyalah Allah. Yang kedua adalah taubatan nasuha. Kenapa dikatakan dengan taubatan nasuha? Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki, seorang pemuda yang kerjanya hanyalah menggali kubur. Pada suatu ketika, dikala pemuda tersebut menggali kubur, pas di ketika itu yang meninggal adalah seorang perempuan.
Dan perempuan tersebut cantiknya luar biasa. Karena kecantikan seorang wanita tersebut sehingga seorang pemuda tersebut tadi, ia ingin merasakan bagaimana belayan seorang wanita. Maka dikala telah selesai pemakaman, Nasuha berangkat pulang. Tengah malam Nasuha datang. Apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut yang bernama Nasuha? Ia menggali kubur wanita yang telah meninggal tadi. Setelah digali kuburnya, pakaian wanita tersebut dilepaskan dan ia pun menyetubuhi jenazah perempuan. Akan tetapi dikala setelah pemuda tersebut melakukan kepada jenazah, jenazah perempuan tersebut bangkit kembali. Maka ia berkata kepada pemuda, "Bejat betul kamu. Tega kamu biarkan aku telanjang dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu biarkan aku berjunub menghadap kepada Allah. Sungguh tempatmu adalah neraka." Maka Nasuha pun, seorang pemuda ini yang bernama Nasuha, dia gemetar luar biasa. Dan ia menangis, menyesali apa yang telah ia lakukan. Maka dikala itu ia pergi berlari mendatangi Rasulullah sambil ia meneteskan air matanya. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku telah berbuat dosa yang luar biasa. Aku telah membuat dosa yang sangat luar biasa. Allah tidak akan mengampuniku, ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Walaupun dosamu sebesar langit dan sebesar bumi, Allah tetap mengampunimu." "Ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada bumi dan langit." Maka Rasulullah pun bertanya kepada pemuda, "Apa yang telah kamu lakukan, wahai pemuda?" "Ya Rasulullah, aku telah menggali kubur seorang wanita. Setelah aku gali, aku setubuhi dia dan aku buat telanjang tubuhnya. Maka apakah Allah mengampuniku, ya Rasulullah?" Maka Rasulullah pun pergi dan meninggalkan pemuda tersebut. Dan Rasulullah berkata, "Sungguh celaka kamu dan tempatmu adalah dalam neraka." Maka sahabat pecinta purnama dakwah dan pemuda tersebut berlari keluar daripada rumah Rasulullah. Dan ia memohon ampun kepada Allah. Beberapa hari sehingga sampai 40 hari ia menangis, ia menyesali dan memohon ampun kepada Allah. Dan sampai kepada malam yang ke-44 ia memohon kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, ya Allah. Engkau adalah Maha Pengampun, ya Allah. Hanya Engkau yang mampu mengampuniku, ya Allah. Ya Allah, jikalau aku telah Engkau ampuni, ya Allah, maka beritahu kepada Rasulullah yang bahwa Engkau telah mengampuniku, ya Allah. Akan tetapi jikalau Engkau tidak mengampuniku, ya Allah, maka turunkanlah api ke dunia ini dan bakar aku di dunia ini, ya Allah.
jangan engkau azab aku di alam kubur ya Allah. Azab aku di dunia ya Allah. Bakar aku di dunia ya Allah. Jangan engkau bakar aku di alam kubur. Sehingga Allah memerintahkan malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, pergi engkau menemui Rasulullah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan katakan kepadanya, aku telah mengampuni dosa pemuda tersebut. Maka malaikat Jibril pun berkata kepada Rasulullah, wahai kekasih Allah, wahai manusia yang sempurna yang Allah cintai, Allah telah mengampuni dosa pemuda yang telah berbuat maksiat kepada Allah dan melakukan perbuatan yang keji, namun Allah telah mengampuni dosa yang telah ia lakukan. Maka engkau ampuni dan juga engkau maafkan dosa seorang pemuda tersebut. Sehingga Rasulullah pun memerintah para sahabat, wahai sahabatku, jemput pemuda tersebut dan bawa ke hadapanku. Maka dikala pemuda tersebut sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah telah mengampuni dosamu. Allah telah mengampuni semua dosa yang telah engkau lakukan karena dengan keyakinanmu dan engkau menangis selalu kepada Allah sehingga Allah mengampuni dosamu. Dan dikala itu pemuda tersebut senangnya luar biasa sehingga ikut berjamaah salat dengan Rasulullah. Dan dikala itu Rasulullah, dikala sedang dikala Rasulullah menjadi imam, maka Rasulullah sedang membaca surat Al-Hakumut Takatsur. Sampai habis Rasulullah membacanya, ternyata pemuda tersebut meninggal. Maka dari kisah ini, apa makna daripada taubatan nasuha? Pemuda tersebut adalah bernama Nasuha. Dan dia bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah. Berlinang air matanya sampai ia meninggal. Ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakanlah dengan taubatan nasuha. Sahabat pecinta Purnama Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat yang ketiga untuk masuk surganya Allah adalah selesaikan di dunia urusan dengan sesama makhluk. Utang dengan sahabat, selesaikan. Caci mencaci di dunia, minta maaf. Selesaikan dengan sesama sahabat, dengan teman, dengan saudara. Sifat iri, dengki, khianat, maka saling memaafkanlah di dunia ini dan selesaikanlah dengan urusan dengan sesama manusia agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita tidak memiliki masalah di dunia. Sahabat pecinta Purnama Dakwah yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang keempat, syarat masuknya surga Allah adalah ilmu yang memadai. Ilmu yang mampu bagaimana cara sholat, bagaimana cara bersuci, bagaimana cara kita untuk berwudu. Ilmu tersebut yang mampu menjaga kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Sahabat pecinta Purnama Dakwah yang dimuliakan oleh Allah, hanya inilah yang dapat kami sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.